Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul 'ilma darajat. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, man salaka tariqan yaltamisu fihi 'ilman sahalallahu bihi tariqan ila jannah. Bapak-bapak, ibu-ibu, anak kami hadirin hadirat jemaah salat maghrib dan isya insyaallah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Bersyukur kita kepada Allah pada malam ini kita dapat berkumpul melaksanakan kewajiban salat maghrib, kemudian dirangkai dengan menunggu salat isya, dan diantaranya kita melaksanakan yaitu ta'lim. Dan jangan pula kita lupa bahwa menunggu sholat kepada sholat berikutnya adalah sesuatu juga yang bernilai ibadah di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian salawat dan salam kepada pemimpin alam Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Pada malam ini kita bersyukur lagi kepada Allah masih diberikan kita banyak kesempatan bersujud, bersyukur, bertaklim dalam rangka mengemban amanah Allah Subhanahu wa taala menjadi khalifah di muka bumi dan juga menjadi abid ibadah yang sebagai konsekuensi dari firman Allah, wa ma khalaqatul jinna wal insa illa liya'budun. Tidak menciptakan jin dan manusia kecuali untuk menyembah. Oleh karena itu kita bersyukur kepada Allah diberikan banyak kesempatan tersebut. Kemudian dalam sebuah hadis qudsi dijelaskan bahwa ada makhluk-makhluk Allah yang ingin dan cemburu melihat manusia ini diberi nikmat tapi tidak bersyukur. Kadang langit juga berkata, aku rasanya ingin menjatuhkan benda-bendaku, ya, benda-benda langit, Bapak Ibu sekalian, besar-besar, ya, atmosfer tahap-tahap namanya yang dari langit itu ingin menjatuhkan ke bumi, kemudian mengenai orang yang diberi nikmat tapi tidak bersyukur. Begitu juga gunung mengatakan hal yang demikian, rasanya ingin aku limpahkan lahar panasku kepada hamba-hambaku, kepada hamba-hamba Allah dan kepada manusia yang diberi nikmat tapi tidak bersyukur. Begitu juga laut, ingin rasanya aku menggulung mereka dengan ombak. Diberikan kesempatan aku naik ke bumi seperti tsunami dan menggulung semua orang yang diberi nikmat tapi tidak bersyukur. Begitu juga angin, begitu juga yang lain-lain. Bumi pun seperti itu, tempat kita berpijak. Mereka juga mengatakan kami ingin menyedot ataupun menghisap manusia itu seperti kami telah menghisap Qarun, kemudian kaum Nabi Lut, kami hisap ke bawah, lalu itu kami peruntukkan kepada hamba-hamba yang diberi banyak nikmat tapi tidak bersyukur. Kata Allah Subhanahu wa taala, biarkanlah mereka, karena itu adalah ciptaan. Karena kalau
kamu yang menciptakannya, sekiranya lah kamu yang menciptakan manusia itu, kamu pun akan mencintai manusia itu. Tetapi akulah yang menciptakan manusia itu, maka aku biarkan mereka. Kalau mereka mau bersyukur kepadaku, mengikuti perintahku, menjauhi laranganku, aku jadikan mereka menjadi kekasihku. Tapi apabila mereka tidak mau bersyukur kepadaku, melawan perintahku, melaksanakan laranganku, tetaplah aku menjadi tobi, menjadi pengobat bagi mereka. Nah, itulah kasih sayang Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya Allah memperkenalkan diri kepada manusia ini dengan Ar-Rahman Ar-Rahim. Bismillahirrahmanirrahim. Kemudian salawat dan salam juga kepada Nabiur Rahmah, Nabi yang penuh dengan kasih sayang, yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad, yang cintanya kepada kita juga tidak terbilang. Cintanya kepada kita manusia ini juga tidak terbilang hebatnya, sehingga banyak doa-doa beliau yang beliau tangguhkan untuk nanti menjadi, istilahnya kalau ada jatah Nabi sekian doa, ternyata banyak yang dia tangguhkan untuk umatnya, bukan untuk pribadinya. Oleh karena itu hadirin jemaah yang dimuliakan Allah, kepada Allah kita bersyukur, kepada Nabi Muhammad SAW kita bersolawat, sehingga cinta mereka ini dan cinta kita saling bertambah. Rasulullah SAW juga diperlihatkan perkara-perkara umatnya di akhir setelah beliau meninggal juga sampai sekarang. Bagaimana keadaan umat? Kalau aku lihat mereka bagus, aku bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi apabila aku melihat mereka tidak bagus, tidak baik, maka aku beristighfar kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk mereka. Jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, sebagaimana yang kita biasa melaksanakan kajian pada malam Kamis ini, kita akan melanjutkan kajian yang kemarin, yaitu mengenai kemarin niat ya. Niat kita ulangi lagi balik, karena kaji ini kalau diulang-ulang mungkin tambah bagus, dan itu pun sebetulnya sudah terbiasa kita laksanakan, tapi tidak ada salahnya kita kaji. Kemarin sudah sampai kepada niat, bagaimana niat tersebut harus ada di dalam hati kita. Setidaknya ada pergerakan hati kita bahwa kita melaksanakan sholat. Gitu, ada pergerakan hati. Aku ini sholat kira-kira begitu. Ada niat seperti itu. Kemudian sampailah kita kepada rukun yang kedua, yaitu takbiratul ihram. Allahu Akbar itu harus dilafazkan dan didengar oleh yang membaca sendiri. Jadi kalau diam saja dia, itu tidak dinamakan takbiratul ihram. Takbiratul ihram dalam hati itu dalam fikih itu dikatakan tidak sah, harus dilafazkan. Jadi takbiratul ihram ini banyak Bapak Ibu sekalian. Nanti misalnya kita mendengar Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Yang mana yang takbiratul ihram? Yang pertama itu saja yang namanya takbiratul ihram. Yang pertama itu saja. Allahu Akbar, Allahu Akbar, berikutnya namanya takbir intiqal, takbir transisi, perpindahan dari satu posisi sholat kepada posisi berikutnya. Nah, yang takbiratul ihram itu yang pertama itu saja. Allahu Akbar. Kalau yang selanjutnya itu mau dibaca mau tidak, itu hukumnya sunnah, ya kan? Misalnya Allah liman hamidah, diam aja pun dia pindah-pindah dia, itu sah, masih sah, tapi hukumnya makruh karena meninggalkan yang sunnah. Kemudian takbiratul ihram yang dimaksud itu kenapa dinamakan takbir? Karena di situ ada Allahu Akbar. Takbir itu adalah masdar dari kabbara yukabbiru takbiran wa mukabbiru wa takabbaru mukabbir la tukabbir. Takbir itu artinya apa? Pembesaran, pengagungan Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan itu sudah dijadikan istilah terhadap kalimat Allahu Akbar.
Al-ihram artinya apa? Pengharaman. Ihram. Bapak Ibu hadirin jemaah yang dimuliakan Allah sering mendengar ihram. Ihram waktu haji, ihram waktu umrah, yaitu memakai pakaian putih dua untuk laki-laki, satu kain atas, satu kain bawah. Itu namanya kain ihram, tidak berjahit. Kemudian bagi perempuan itu putih juga, tapi boleh berjahit. Nah, takbiratul ihram. Al-ihram, kata ihram itu artinya pengharaman. Apa persamaan takbiratul ihram dengan ihram yang dipakai orang haji? Ihram yang dipakai orang haji, begitu dia memakai pakaian ihram itu, nawaitul hajj atau nawaitul umrah wa ahramtu biha lillahi ta'ala, maka pada waktu itu banyaklah yang haram. Apa yang haram? Haram memakai minyak wangi. Kalau sudah dia melaksanakan ihram, haram pakai minyak wangi, haram menikahkan orang, haram menikah, haram berburu, haram mencabut bulu-bulu rambut-rambut. Nah, itulah yang namanya apa? Ihram. Kalau bercakap boleh, makan boleh, minum boleh, mandi boleh. Nah, bukan semua haram, tapi ada pengharaman di sana. Di sholat pun begitu juga, takbiratul ihram. Begitu kita sholat Allahu Akbar, maka terjadilah pengharaman. Haram apa? Haram berbicara, haram meninggalkan kiblat. Maksudnya meninggalkan menghadap kiblat. Haram makan, haram minum, haram bergerak banyak-banyak. Nah, kita fokus kepada sholat tersebut. Itulah namanya ihram. Jadi ihram itu masdar juga dari kata ahrama yuhrimu ihraman, yaitu pengharaman. Nah, masdarnya takbir, pengharaman. Allahu Akbar, seperti itu. Yaitu perkataan Allahu Akbar. Ada beberapa syarat. Pertama, bahwa dia memperdengarkan bagi dirinya huruf-hurufnya. Di sini agak aman ini. Maksudnya suara aman dulu. Di tempat lain misalnya Bapak Ibu sekalian, ada kipas angin yang kuat. Kalau begitu tak bisa kedengaran itu Ustaz. Nah, caranya begini Pak. Cara mengukurnya. Tutup telinga sedikit. Ada tidak suara? Ada suara, berarti tidak bisa. Nah, begitulah caranya. Tak pula harus dilebihi suara kipas angin itu, Pak. Nah, dan pendengar harus dilebihi suara kipas angin ini misalnya. Nah, jadi maka tidak seperti itu. Hanya sedikit saja terdengar oleh kita saja. Yaitu ayyusmi'a nafsahu hurufah. Dia memperdengarkan kepada dirinya huruf-hurufnya. Allahu Akbar. Nah, ada a, alif, lam, ha, ada alif, kaf, ba, ra. Maka sudah dinamakan dia memperdengarkan kepada dirinya. Kemudian antakuna halatul qiyam fil fardhi, dilakukan pada waktu berdiri pada sholat fardu. Jadi kita yang membaca takbiratul ihram itu waktu berdiri. Yang ketiga, antakuna bil arabiyyah, bahwa dia itu dilaksanakan dengan bahasa Arab, tak boleh diganti. Allah is the great, misalnya tak boleh. Allah is the great. Sama juga artinya itu sebetulnya. Allah Maha Besar, Maha Agung. Tapi tak boleh seperti itu. Harus bahasa Arab. Nah, itulah barangkali kelebihan bahasa Arab itu. Makanya kata Rasul, cintailah Arab itu karena tiga macam. Satu, li'anni Arabi, karena saya orang Arab. Yang kedua, li'anna Quran Arabi, karena Al-Quran itu bahasa Arab. Ketiga, li'anna lughat ahli jannah fil jannah Arabi, karena bahasa orang surga itu di surga, atau bahasa akhirat. Bahasa akhirat itu adalah bahasa Arab. Maka kita disuruh mencintai bahasa Arab. Nah, dalam sholat termasuk, dalam segala macam ya, sholat, puasa niatnya lah maksudnya, haji, baca-bacaan, semuanya menggunakan bahasa Arab. Tidak boleh digunakan dengan bahasa yang lain. Yang ketiga, tertib padanya, tertib, yaitu dia dudukan yang dahulu, belakangkan yang belakang. Allahu Akbar. Maksudnya macam mana tidak tertib? Akbar Allah. Nah, kembali dia. Kemudian an-nutqu bilafdzil jalalah, dituturkan lafaz jalalah. Allah itu tak boleh diganti dengan kalimat yang lain. Kemudian dituturkan juga kalimat akbar. Allah sama akbar tak boleh hilang. Selanjutnya,
Ada mumaddih hamzatul jalalah. Tidak boleh dipanjangkan hamzah pada Allah. Nah, jadi macam mana yang tak boleh panjang? Allahu Akbar. A-nya yang panjang tak boleh. Jadi la-nya, kalau la-nya panjang boleh. Allahu Akbar boleh, tapi A-nya tak boleh. Allahu Akbar. Kenapa tak boleh? Karena kalau dipanjangkan A-nya itu, A itu pertanyaan. A artinya apakah? A anta fa'anta hadza. Apakah engkau yang melakukan ini? A anta. A-nya itu apakah? Jadi Allahu Akbar artinya apakah Allah Maha Besar? Nah, itu pula artinya mengandung keraguan. Awak mau sholat, awak tanya pula, apakah Allah Maha Besar? Awak mau sholat. Nah, kalau tak yakin dia kenapa dia sholat kan gitu ya kira-kira. Maka tidak boleh melakukan penambahan pemanjangan A, karena itu mengandung arti apakah yang bisa saja menunjukkan adanya keraguan. Jadi itu jauh daripada makna yang dimaksud. Sedangkan di sini adalah penanaman karakter Allah lah yang Maha Besar, yang lain kecil. Aku tak makan dulu, aku tak minum dulu, aku tak pecah dulu, aku tidak bergerak kemana-mana dulu. Aku bersama Allah, kan begitu. Allahu Akbar. Aku pada saat ini nanti sampai salat, aku akan bersama Allah. Jadi jangan kamu ganggu diri Allah. Kemudian ada maddi ya ba akbar, jangan dipanjangkan banyak. Allahu Akbar. Banyak panjang tak boleh. Lain artinya tidak lagi mengandung tafdil. Tafdil itu isim yang artinya paling, superlatif dalam bahasa Inggris. Allahu Akbar, Allah lah yang paling agung, paling mulia, paling besar. Jadi akbar itu lain lagi artinya, tidak lagi mengandung arti paling itu. Kemudian ada tasydidil ba, jangan pula ditasydidkan ba, yaitulah Allahu Akbar. Kalau ditasydidkan ba, hilang lakapnya Allahu Akbar. Jadi anak-anak biasanya Allahu Akbar, boleh saja. Tapi barangkali Allah alam lah, isi kitab ini kenapa begitu? Mungkin karena dia mendengar ada orang seperti itu, makanya dibuatnya ya Bapak Ibu sekalian kepada kita semacam kurikulum. Orang Indonesia itu salahnya selalu di sini, maka ditulis seperti ini. Nah, jadi kita terima saja. Macam tak masuk kalau macam mana pula? Adanya itu satu-satu kan begitu. Jadi dibuatlah seperti itu, penelitian beliau. Kemudian al-muwalatu bainahuma, beruntun antara keduanya. Allahu Akbar. Itu tak boleh. Dia harus beruntun. Allahu Akbar. Kecuali dia susah nafas mungkin Allahu Akbar. Itu lain ceritanya. Itu kemampuan masing-masing. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Tidak Allah beratkan kecuali semampunya. Begitu mampunya begitulah. Tapi yang sehat haruslah beruntun dalam menuturkan Allahu Akbar. Kemudian ada mumaddi alif al-jalalah, tidak memanjangkan alif al-jalalah ziyadatan ala 7 alifat, melebihi 7 alif. Bapak Ibu sekalian, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Kira-kira begitulah hitungannya. 7 alif itu 14 harokat, 14 gerak. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Maksudnya apa itu? Dengarkan. Allahu Akbar. Masih saya itu 14 ketukan masih bisa pada Allahu Akbar. Nah, gitu ya. 14 mat. Kalau 2 boleh, 3 boleh, 4 boleh, pokoknya jangan lebih. Jangan pula kepanjangan kali sampai 1 menit. Apa yang rupanya yang dipikirkan pada waktu itu Bapak Ibu sekalian tidak lain adalah memasukkan niat ya, qarnun niyah, menyertakan niat pada pengucapan Allahu Akbar. Ada orang yang cepat Allahu Akbar masuk,
Apa yang masuk? Sholli fardhul maghrib masuk di hatinya. Jamaatan misalnya kalau dia jamaah. Sholli fardhul maghrib. Allahu akbar masuk cepat dia. Cepat hatinya menyerap menangkap. Ada yang 2 rakaat Allahu akbar. Ada yang 4 rakaat Allahu akbar. Ada yang 6 rakaat Allahu akbar. Ya. Ada yang 8 rakaat Allahu akbar. Ada yang maksimal Allahu akbar baru masuk qasad ta'arud ta'ayyun seperti yang kita pelajari pada pertemuan yang lalu itu ya. Qasad ta'arud dan ta'ayyun yaitu sengaja kemudian menyatakan tentang fardunya kemudian penentuan sholatnya itu kemarin sengaja aku atau sholat aku fardu maghrib, sholat aku fardu isya, sholat aku fardu subuh, sholat aku fardu zuhur, sholat aku fardu asar. Nah, itu wajib 3 elemen tersebut dalam niat. Kalau sholat berjamaah si makmum menambahkan 1 lagi, dia mengikuti imam. Imam macam mana hukumnya dia berniat tentang keimamannya? Sunnah, tak wajib. Dia diam aja dia imam di situ tak pahala dia sah. Tapi kalau yang jamaah tak boleh kecuali dia meniatkan ikut imam. Barulah terbilang dia itu mengikuti sholat jamaah. Kemudian apa lagi katanya? Allah yazida wawan bainahuma. Jangan dia menambahkan waw. Allahu akbar. Allahu akbar. Allahu akbar. Allahu akbar bukan wa tapi a. Nah, ini juga mungkin penelitian beliau ada orang-orang yang melakukan seperti itu. Kalau Allahu akbar apa artinya? Allah akbar. Dan lain artinya, tidak lagi Allahu akbar ya. Ya, ada tambahan kata dan di antara Allah dan akbar. Kemudian mura'atu hurufiha, dia menjaga huruf-hurufnya, la yubdila harfan bi harfin akhar, bahwa dia tidak mengganti satu huruf dengan huruf yang lain. Tetap fasih menjaga hak huruf-huruf tersebut, haqquha wa mustahaqquha ya, hak-haknya. An yadkhulul waktu fil muaqqat, wajib sudah masuk waktu baru dia takbiratul ihram. Sudah masuk waktu. Kemudian antuk tarana bin niyah, bahwa dia mengirimkan hal tersebut dengan niat. Jangan kosong aja Allahu akbar tak ada dalam hatinya apa-apa. Nah, seperti itu. Kemudian membelakangkan takbiratul ma'mum an takbiratul imam. Jangan bersamaan Allahu akbar kata makmum juga. Nah, tapi dia membelakangkan. Sama-sama takbir makmum sama imam. Makmumnya tidak sah. Kemudian ayakuna mustaqbilal qiblah, bahwa dia melakukan itu pada waktu menghadap kiblat. Kemudian alla yaksida bit takbir ghaira shalah, bahwa dia tidak bermaksud bertakbir itu kecuali untuk sholat. Ada juga orang misalnya tidak untuk sholat. Nah, seperti untuk tahmis ya, membuat semangat Allahu Akbar misalnya. Bukan untuk sholat. Nah, kemudian an yaqta'a hamzah wasal, ayaqta'a hamzah akbar fayantiqu bil hamzah. Allahu, bahwa dia memotong hamzah wasal. Maksudnya Allahu akbar. Bikinnya Allahu akbar. Allahu akbar. Alifnya dihilangkannya, dimasuk langsung ke akbar itu. Allahu akbar tak boleh. Allahu akbar ini bukan hamzah wasal ya. Nah, jadi Bapak Ibu sekalian yang jemaah yang dimuliakan Allah, poinnya di sini dilakukan pada waktu berdiri, dilakukan sewaktu menghadap kiblat. Kemudian dia bermaksud dalam takbir tersebut adalah untuk sholat. Jadi misalnya datanglah dia dari dari pintu. Ini kan belum dalam posisi tidak menghadap kiblat. Allahu akbar, tak sah kan gitu karena belum menghadap kiblat. Nah, dia harus begini, harus baru bisa dia bertakbir. Satu, yang kedua
dilakukan dalam keadaan berdiri pas. Jadi begini misalnya, dia duduk, kemudian dia mau melaksanakan sholat maghrib, Allahu Akbar. Nah, dia bukan dalam keadaan berdiri, tidak dalam keadaan berdiri, dia masih di sini. Nah, dia masih di sini. Allahu Akbar misalnya, maka hal tersebut tidak sah. Jadi dia harus pastikan dia sedang dalam keadaan berdiri betul, kemudian dia sudah juga menghadap kiblat, barulah boleh dia memulai takbir untuk sholat tersebut, takbiratul ihram. Nah, itu. Jadi itu artinya ada poin-poin yang penting di situ, tidak boleh dilakukan kecuali pada sudah dalam keadaan berdiri betul dan juga menghadap kiblat. Kemudian juga harus masuk waktu, ya kan, sudah masuk waktu baru sah takbiratul ihram. Yang dilakukannya itu kalau dalam sholat fardu. Kalau sholat sunat ya yang tidak punya waktu, misalnya tahiyatul masjid jam berapa aja bisa, itu tidak ada masalah ya. Kemudian hadirin jamaah yang dimuliakan Allah, itulah yang penting kita dalam takbir tersebut, kata para ulama. Tapi tak usah dilakukan Bapak Ibu sekalian. Kalau dia mentakrifkan, menambahkan alif lam pada Allahu Akbar, itu masih sah kata para ulama ya. Allahul Akbar, mana tahu ada mendengar nanti, itu masih sah. Kemudian kalau sekiranya ada orang menambahkan satu dua sifat dari sifat Allah Ta'ala, misalnya Allahur Rahmanur Rahim Akbar, misalnya begitulah dia, itu katanya masih boleh, masih dalam keadaan jais. Tapi janganlah dibuat di tempat kita ini rusuh nanti, ya kan? Sholat baru. Ya, dibilang orang sholat baru. Tapi andaikan ada orang seperti itu masih sah. Kalau ada orang yang tak mampu menyebutnya, wajib belajar. Kalau disebutkan ada imamnya Allahu Akbar, ada U-nya di belakang gimana? Ada U-nya di belakang, Allahu Akbar. Nah, ya tak ada masalah sebetulnya, tapi dia hanya ditajwidnya yang kedua. Tapi kenapa tak mati sekiranya, itu kan tak masalah. Allahu Akbar. Bukan, kalau sekiranya seperti itu keadaannya tak ada masalah, tidak membatalkan sholat. Itu ditajwid mungkin ya. Ustaz, ya. Kalau ada pernah lihat katanya kalau kayak kita sholat di pesawat tuh, kalau mau sholat itu harus berdiri dulu ngadap ke kiblat. Berarti ngikuti yang ini tadi, harus berdiri dan menghadap kiblat. Atau kalau kita duduk saja kayak gini boleh, Ustaz? Boleh. Nggak harus berdiri kan? Enggak. Di pesawat keadaan itu darurat ya. Berdiri dia mau muntah itu mabuk kita. Katanya ada pernah lihat, katanya berdiri dulu kita arah kiblatnya, takbir dulu baru kita duduk kembali katanya. Nggak harus gitu, saya. Tetap di tempat duduk. Iya. Kemudian dua macam itu Bapak Ibu sekalian. Sholat yang di situ itu dua macam kemungkinan. Pertama dia sholat ihtiramul waqti, ya kan? Faqidut tuhurain, kalau tak ada alat bersuci. Kalau ada alat bersuci, dia adalah sholat ada airnya Pak ya, ada air. Karena tak ada air, tak ada tanah, tak ada ya kan. Nah, jadi kalau ada, ya silakanlah sholat menghadap. Kalau di pesawat itu kemana aja pun barangkali itu dah karena di atas ya. Tapi lebih pasnya lagi, memang arah pesawat itu sedang mau ke kiblat ya, mau arah ke Mekah. Jadi tak harus nyamping-nyamping kayaknya itu, sepertinya ya. Tapi kalau pas mau ke Mekahnya. Tapi di Mekah itu pun tidak ada bandara ya, yang ada di Madinah atau di Jeddah ya kan. Itu yang berkaitan dengan apa pertama, yaitu tentang takbiratul ihram. Jadi Bapak Ibu sekalian, takbiratul ihram ini termasuk kita katakan kuncinya sholat juga. Kuncinya sholat bagi kita yang ingin khusyuk di sholat takbiratul ihram, itulah kita menyandarkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi yang kita baca ini kan namanya fikih.
Fikih ini yang berkaitan dengan hukum dan ini wajib. Tapi di atasnya ini tentang keikhlasan kita, kekhusyuan kita, penyandaran diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala juga harus kita tambahkan. Walaupun tidak seperti itu, sebelum kita sholat, kita katakan kepada diri bahwa saya ini sedang ingin menghadap Allah Subhanahu wa taala, zat yang maha besar, maha perkasa, maha agung, yang tidak ada yang seperti ini. Ini yang akan saya hadapi, ini yang akan saya sembah. Maka besarkanlah yang kita lakukan itu. Besarkan keadaan kita itu, bahwa yang kita hadapi adalah zat pencipta langit dan bumi. Nah itulah Allahu Akbar. Maka kata-kata yang ditanamkan di situ adalah kata Allahu Akbar. Nah, jadi untuk melupakan yang lain, untuk melupakan semua. Jadi ini kan Bapak Ibu sekalian berkaitan dengan hukum. Nah, ini awal-awal ini. Nanti juga pada saatnya ini cuma 2 Allahu Akbar udah bisa ini. Iya kan? Di awal-awalnya kita mungkin agak lama, tapi di akhirnya nanti kita satu dua harokat sudah selesai masalah itu. Tapi yang tidak selesai itu adalah keikhlasan kita, kekhusyuan kita itu sampai mati kita tak ada selesainya. Itu nanti berbanding lurus dengan keimanan kita kepada Allah, dengan hati kita menghadap Allah Subhanahu wa taala. Bertambah sayang kita kepada Allah, bertambah sayang kita kepada Islam, bertambah khusyuk kita sholat. Nah, agak jauh kita sedikit dari Allah, agak jauh dari Islam, agak jauh dari ajaran Nabi Muhammad, pada kita akan jauh dalam melaksanakan sholat. Berikutnya al-qiyamu 'alal qadiri fil fardhi, berdiri bagi yang mampu pada sholat fardu. Sholat sunat boleh dulu, bapak-bapak yang sehat walafiat pun boleh sholat dulu. Nah, jadi yang kita yang sehat-sehat ini pun bisa sholat duduk, tapi sholat sunat. Tapi kalau sholat fardu tak boleh duduk. Ya tapi itulah kalau sholat sunat berduduk pahalanya setengah daripada yang berdiri. Jadi pembalasan Allah itu sesuai dengan apa yang kita lakukan. Sedikit kita lakukan, sedikit balasannya. Banyak kita lakukan, banyak balasannya. Al-jaza min jinsil amal. Oleh karena itu, kalau sholat fardu itu tidak ada tawar-menawar kecuali yang sakit dan berhalangan atau tidak mampu untuk berdiri. Kalau yang sehat walafiat bisa berdiri, inilah rukun yang ketiga, yaitu al-qiyamu 'alal qadir, berdiri bagi yang sanggup untuk berdiri. Fil fardhi, pada sholat fardu dibatasi Bapak Ibu sekalian. Saya ulangi, sholat sunat boleh berdiri bagi yang mampu, boleh. Boleh duduk bagi yang mampu, boleh. Ini sholat sunat. Kalau sholat fardu hanya yang tak mampu yang boleh duduk, yang mampu wajib berdiri. Itu bandingannya. Kemudian tidak boleh kita duduk, tidak boleh pada sholat fardu, tetapi wajib berdiri. Tak boleh berdiri, tak boleh duduk kecuali bagi yang tidak mampu. Bagaimana yang dinamakan yang tidak mampu? Antal haqqahu masyaqqatun syadidah. Kalau dia berdiri, dia kesulitan, ya. Bisa jatuh, bisa patah, bisa tersungkur. Nah itu. Jadi Bapak Ibu jemaah yang dirahmati Allah, kalau kita yang sehat-sehat ini pun kadang-kadang kan ada juga mau darah-darah rendah, ya kan? Mau juga oyong, ya, mau juga naning. Entah apa kita makan tadi, tiba-tiba gitu sholat, mau jatuh kan gitu ya. Nah terus apa yang kita lakukan? Kita tadi berdiri, sementara kita begitu berdiri sholat oyong, ini jatuhin nanti gitu. Nah duduklah kita, boleh kita duduk awal dulu. Orang berdiri kita duduk, berjamaah ini misalnya. Kemudian setelah kita di satu begini mengasuh istirahat, tiba-tiba di rakaat kedua sehat balik, berdiri lagi. Itu maksud daripada apa? Berdiri bagi yang mampu. Di rakaat pertama dia mampu, berdiri dia. Rakaat kedua tak mampu, duduk dia. Rakaat ketiga mampu, berdiri dia balik.
Rakaat keempat, oh yang lagi balik, duduk lagi balik. Namun sholat tak bisa dibatalkan. Itulah hebat sholat itu. Namun sholat tak boleh dibatalkan. Jadi sholat ini memang luar biasa Bapak Ibu sekalian. Memang seolah-olah Allah Subhanahu Wa Taala ini sholat tak boleh kalian batalkan. Apapun yang terjadi, kecuali lah perkara-perkara kemanusiaan, ya kan, keselamatan, nah itu lagi. Ada pula misalnya musuh, ada ular, ada segala macam. Bahkan saat perang aja pun tak boleh. Saat perang, sholat juga. Adalah mempertahankan agama. Sholat juga. Nah, apalagi aman damai, ya kan. Nah, kita ini terlalu aman, terlalu damai, terlalu tentram, banyak yang meninggalkan sholat. Sementara kalau mungkin ya musim-musim perang seperti zaman Rasulullah lah, nah, mereka itu tetap sholat. Makanya ada namanya sholat khauf, ya, sholat khauf. Sambil keropok di sana ada yang sholat. Kemudian ini jadi sholat, ini pula ada yang perang. Sambil, nah itulah. Jadi yang hamil sholat, yang tak sholat hanya yang pingsan, yang gila, itu aja yang tak sholat. Kalau kita ini bentuk dewasa, asal waras dan ingat, maka kita sholat. Oleh karena itu hati jamaah Allah berdiri bagi mampu, maka bahasa sholat itu kan wa aqimus, dirikan sholat. Jadi dia berdiri dilakukan, tidak dalam keadaan duduk kecuali sakit. Orang sehat tak mampu. Saya pernah melihat orang sholat waktu mau rukuk gini Pak, begitu rukuk entah kelamaan pak tuh jatuh dia berarti ya, tersungkur. Nah itulah yang begitu-gitu itu bolehlah baginya, jangan memaksakan diri. Nah, jadi jangan memaksakan diri, berdiri bagaimana. Bagi kita yang bekerja kurang tidur, kurang apa ya kan, ada yang anak kecil yang tidur malam kurang tidurnya sehingga oyong dia sini. Sholatnya macam mana? Sholat fardu pun jadi boleh duduk kalau tak mampu. Mampu lagi berdiri lagi, tak mampu lagi duduk lagi. Tak mampu selamanya dalam satu sholat itu ya udah duduk aja semua. Nah, itulah. Tapi sholat tak ditinggalkan, itu pula hebatnya ya. Nah, oleh karena itu ada kata bagi yang mampu. Yo. Kalau lagi sholat ini tadi kan nggak boleh Dibatalkan. Iya. Terus kalau dibatalkan kayak gitu aja berdosa jadinya. Berdosa. Tak ada alasan ya. Tidak batal. Maksudnya gini, bukan ditinggalkannya, akhirnya mungkin diulanginya sebentar lagi. Iya, apa sebabnya yang tadi itu? Yang tadi itu dibatalkannya kenapa? Nah itu maksudnya. Dibatalkannya kalau gara-gara angin atau buang air, nah itu tidak masalah. Tapi karena juga menahan-nahan kentut dalam sholat juga hukumnya makruh. Itu perkara kemanusiaan. Tapi kalau tak ada alasan tak boleh membatalkan sholat, itu aja. Kalau sakit-sakit boleh. Maksudnya membatalkan sholat, udah sholat apa? Dibatalkan dulu nanti. Batalkan dulu nanti ulangi. Iya, tapi kalau ada alasan boleh. Tapi kurang khusyuk aku, batalkan tak boleh. Bukan tak boleh ya, tak boleh kita membatalkan sholat seperti itu. Kurang enak di sini. Tapi ada katanya boleh, tapi lagi berdiri tentang ngobrol salam dia. Seperti itu. Kalau belum selesai tapi iya. dia mau membatalkannya dengan salam. Ya. Ada seperti itu. Tak. Ya maksudnya itu tidak dianjurkan tidak boleh meninggalkan sholat kecuali ada darurat ya Pak. Darurat kali ada ular yang besar mau mengapa anak-anak misalnya, ada binatang buas yang sedang menyerang, nah itu yang boleh-boleh. Ataupun banjir, gempa yang begitu-gitu. Bahkan gempa ada juga orang gempa sambil sholat juga gitu. Nah, misalnya. Tapi silakan membatalkan yang seperti itu. Yang lain-lain tak boleh. Nah, kecuali misalnya anak awak udah mau lepas dari penjagaan kita kan, pergi ke jalan-jalan kemana yang ada kendaraan, nah itu bisa membatalkan. Kalau gara-gara hujan datang jemuran, tak berjemur, ya kan? Gara-gara jemuran basah, tak boleh. Nah, basah jemuran nanti kena repet pula sampai listrik, misalnya pas awak yang menjaga jemuran ini, tak boleh. Seperti itu. Tapi kok apa? Terkait takbiratul ihram saya. Ya Pak. Untuk posisi tangan itu ada nggak Ustaz? Ada Pak. Seperti apa? Ya. Seharusnya
Ya, kemudian pada saat kita melafazkan takbiratul ihram itu posisi tangan sedang di atas atau di mana atau mana? Iya. Jadi ada banyak model takbiratul ihram seperti riwayat yang datang dari Rasulullah SAW. Tapi saya selaku yang saya pelajari dalam mazhab Syafi'i, ya, jelaskan bahwa tangan itu ujung jari tidak melebihi tepi telinga. Nah, jadi kira-kira seperti itu lah ya. Jangan begini pula. Ini kan telinga ini, ya kan? Jangan, ini kan melebihi ujung jari melebihi tepi telinga. Itu batas ke atas vertikal. Tuh. Kemudian batas ini juga jangan begini kali. Mana batasnya Ustaz? Ini bahu awak. Nah, bahu kita ini batas. Jadi situ kali. Nah, bahu kita ini batas. Ini batasnya ini. Ini batasnya ini. Nah, begitu ya. Kemudian ya, jangan tinggi ini. Jangan begini. Jangan melebar ke sini ya. Nah, tapi dia di sini. Letak tangan di sini. Tuh ya. Kemudian dia sejajar juga dengan telinga. Jangan begini. Loh, di sini aja dia. Dia masuk ke bahu dia. Nah, seperti itu. Lalu jangan lebih ini dan jangan melebar ke samping melebihi bahu dan jangan ke atas melebihi telinga. Lalu dia jangan juga di sini, jangan ke sini kali, tapi dia setentang dengan bahu. Pokoknya bahu lah ukuran ya. Bahu, telinga itu menjadi ukuran. Hazwal mankibain. Kemudian apa tadi Pak? Pelafasannya ucapannya pada saat pertama gitu ya. Apakah di sini atau waktu begini ya, waktu dari bawah tangan atau sudah di sini tangan atau udah di sini tangan dulu baru dilapaskan seperti ini, seperti dia. Jadi yang dimaksud takbiratul ihram pengucapan Allahu Akbar. Kemudian sunnah dia diiringkan dengan mengangkat sembari mengangkat tangan ke dalamnya. Jadi Allahu Akbar itu diucapkan, kemudian tangan kita pun bergerak. Nah, gitu Allahu Akbar. Nah, diiringkan Allahu Akbar itu dengan pergerakan tangan. Nah, misalnya begini, Allahu Akbar. Nah, itu kan lain ya ceritanya. Jadi dia tidak seiring antara Allah kita sebut, kemudian dengan mengangkat tangan. Allah, kemudian tangan ini agak sebaiknya dirangkangkan, jangan kuncung dan jangan seperti ini. Oh, ada juga begini ya, begini macam muazzam, begini ya. Jadi sebetulnya seperti ini, ada kiblat agak renggang sedikit, agak renggang, jangan kuncung seperti itu. Nah, begitulah kira-kira tentang. Kemudian bapak-bapak, ini adalah hukum syariat, dia hukum syariat. Diamalkan saja pasti ada baiknya. Pasti ada baiknya. Nah, jangan salah. Ya. Yang baiknya lagi beramal, jangan gitu. Ada juga yang sini dia, macam mau main silat, macam mau apa persembahan gitu. Nah, jadi kita menyebut Allah Akbar, begitu kita berada menghadap kiblat, kemudian kita mau siap-siap. Lafaz yang pertama pembukaannya, kalau dalam tadi mazhab Syafi'i kan boleh kita usolli dulu membantu hati dengan lidah. Lidah ini dibantunya hati. Karena kita Bapak Ibu sekalian mau salah-salah, ya kan? Oh, kalau tak pakai usolli, ini bukan menghina, bukan mencaci dan bukan mendiskreditkan orang lain. Kalau awak sebut, kadang-kadang kan zuhur sama asar ini kan beda-beda. Mau disebut awak zuhur itu jadi asar menjadi zuhur karena sama-sama merakaat dan sama-sama siang hari. Nah, jadi oleh karena itu, tengok dulu, itulah asar. Sholli, kan itu dibantunya. Jangan lalu sholat, jangan angkat takbir. Yakin betul tidak asar di jemaah. Nah, sholli fardal. Sudah pasti begitu baru. Allahu Akbar. Dalam hati antara Allah
sengaja sholat fardu zuhur, sengaja sholat fardu asar. Allah kalau udah masuk semua niat itu terasa, Allahu Akbar, langsunglah kita panjangkan takbirnya, kita lanjutkan Allahu Akbar. Jadi niat kita itu dikata Allah, kan? Niat kita itu dikata Allah, dibalu oleh kata Allah. Nah, jadi di Allah itu artinya kita minta tolong kepada Allah bahwa kita ini melaksanakan sholat zuhur, asar, maghrib dan seterusnya. Nah, tadi akbar ya, tapi di Allahnya ya. Jadi Allahu Akbar yang boleh dipanjangkan itu adalah Allahnya sampai kepada 7 alif, 14 harakat. Nah, 14 ketukan kan gitu, 14 ketukan. Jadi hadirin jemaah yang Allah, demikianlah barangkali yang kita diskusikan pada malam ini. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita yang bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin. Menjadikan pertemuan kita ini sebagai kita untuk mengingat-ingat kembali jalan pulang kita kepada Allah. Teruslah melaksanakan syariat, teruslah menambahkan ilmu tauhid, ilmu tasawuf, ilmu akhlak dalam melaksanakan sholat itu, sehingga kita dapat khusyuk dan bebas dalam beribadah kepada Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.